Masih seputar tulisan, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghias link seperti menu kita yang di atas ini. Kita tentu bisa milih tag A langsung, tapi kita akan belajar menggunakan selektor lain yaitu selektor class. Untuk itu kita menambahkan atribut class, lalu menambahkan namanya di sini. Saya akan beri nama dia menu, dan kita copy paste untuk ketiga menunya. Karena kalau kita milih tag A-nya langsung sekarang, kita akan menghias juga bagian link yang ini, tapi untuk sekarang kita hanya mau menghias 3 link yang di atas ini. Ada 4 kondisi pada link, yaitu kita tulis dulu nama kelasnya. Untuk nama kelas bukan lagi tanda pagar, tapi titik seperti ini. Perhatikan kalau ID, kita menggunakan tanda pagar, tapi kalau kelas kita menggunakan titik. Kalau teman-teman lupa, kita pakai ID kalau cuma satu seperti ini, tapi kita menggunakan kelas untuk beberapa item seperti ini. Kita akan tulis nama kelasnya menu. Lalu kita kembali lagi untuk link, ada 4 kondisi yang bisa kita pilih, yaitu kondisi defaultnya atau kondisi standarnya, kita menggunakan menu titik 2 lalu link seperti ini. Misalnya kita mau mengubah warna backgroundnya menjadi warna abu-abu, kita bisa menulis seperti ini, background titik 2 gray. Kita lihat sekarang warnanya sudah menjadi biru. Kalau teman-teman mau mengubah warnanya, tentu tinggal menulis color white seperti ini. Lalu teman-teman lihat browser punya tampilan sendiri untuk beberapa kondisi link, di mana ada 4 kondisi sekali lagi seperti yang udah saya sindir. Yang pertama, kondisi biasanya. Lalu kondisi kedua yaitu kondisi setelah dikunjungi. Jadi kalau linknya udah pernah kita klik atau udah kita klik, dia punya tampilan sendiri. Untuk mengubahnya kita butuh menu titik 2 visited, nama propertinya seperti ini. Lalu kondisi berikutnya yaitu kondisi hover atau ketika mouse berada di atas link. Untuk ini kita butuh menu hover seperti ini. Dan kondisi yang terakhir, ketika dia sedang aktif atau sedang diklik. Menu aktif. Jadi 4 kondisi ini kita bisa mengatur ketika dia udah dikunjungi, ketika mouse-nya ada di atasnya, dan ketika dia sedang diklik. Saya akan copy ke hanya bagian background-nya saja. Yang pertama, ketika dia udah dikunjungi, dia jadi warna kuning. Dan ketika mouse-nya berada di atasnya, dia berubah menjadi warna hijau. Ketika dia sedang diklik, dia akan berubah menjadi warna putih biasa. Kita lihat sekarang kalau saya refresh, pertama teman-teman udah perhatiin kalau bagian home berubah menjadi warna kuning. Warna kuning artinya bagian home udah kita kunjungin. Dan kalau mouse-nya sekarang saya taruh di atas ini, dia berubah menjadi warna hijau untuk semuanya. Karena kondisi hover, kita bisa mengubah warna menunya. Lalu yang ketiga, ketika kita klik, teman-teman lihat ketika kliknya saya tahan, maka warna backgroundnya juga berubah. Tentu ini jarang user lihat karena biasanya orang klik dia langsung hilang, tapi ini hanya untuk prevent aja. Kalau user lama kliknya, maka dia bisa lihat efek atau feedback lain. Itu dia 4 kondisi link yang bisa kita ubah. Teman-teman bisa ngubah ketika kondisi biasanya, ketika dia udah dikunjungi, ketika mouse berada di atasnya, dan ketika dia sedang diklik. Teman-teman nggak harus bikin warnanya beda. Kalau teman-teman mau sama seperti ini juga boleh. Teman-teman lihat, dan teman-teman lihat juga warnanya biru standarnya. Kita bisa mengubahnya juga jadi color white seperti ini. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Kali ini kita akan belajar tentang dimensi, artinya tentang tinggi dan juga lebar dari suatu elemen.
Saya akan bermain di teks selamat datang ini yang udah kita kasih ID teks pendek di sini. Dan untuk dimensi, yang pertama kita punya property width. Kita bisa memberikan pixel seperti yang udah kita pelajarin. Misalnya saya mau lebarnya hanya 100 pixel seperti ini. Kita bisa lihat dia langsung otomatis memberikan jarak ke bawah karena dia udah nggak cukup lagi lebarnya. Secara otomatis untuk teks paragraf sendiri bagian P ini dia sebenarnya bakal ngambil lebar selebar browsernya, atau yang pernah kita sindir dia displaynya emang udah blok. Tapi kalau teman-teman mau ngatur lebarnya seperti ini sangat boleh. Ada satuan lain kalau teman-teman mau pakai, boleh pakai persen, artinya persen dari browsernya. Kalau tadi dia boleh 100%, kita bisa nulis 50% seperti ini. Artinya kita membolehkan dia selebar 50% browser ini. Teman-teman lihat di situ ada jarak ke bawah karena kita menggunakan tag BR atau break di sini. Kalau tag breaknya kita hilangkan, kita akan lihat dia masih bisa selebar ini. Itu tadi tentang width. Dan untuk melihatnya lebih detail, kita pasangkan background di sini agar kita bisa lihat lebar sebenarnya. Saya akan berikan warna kuning. Jadi kita bisa lihat sekarang lebarnya sebenarnya sampai sini. Artinya kalau kontennya masih ada, dia masih akan mengisi menyamping. Kalau udah mentok sampai sini, baru dia akan ke bawah seperti yang kita udah lihat sebelumnya. Selain lebar, di bagian dimensi kita juga bisa memberikan tinggi. Kita kasih tingginya misalnya 200 pixel. Kita bisa lihat sekarang dia udah ngebooking tempat dan ngegeser semua bagian bawahnya sebesar 200 pixel. Selain lebar dan tinggi, kita juga bisa ngasih maksimalnya. Jadi dua-duanya, max width dan juga max height. Bisa ditebak ini adalah aturan maksimalnya. Jadi meskipun kita ngasih tahu lebarnya boleh 50%, tapi kalau kita bilang maksimalnya 30%, begitu juga dengan tingginya, walaupun kita tulis 200 pixel di sana, tapi kalau kita bilang maksimal 100 pixel, maka dia akan otomatis mengecil seperti ini. Jadi yang lebih berpengaruh adalah maksimalnya meskipun teman-teman punya properti seperti ini. Tentu teman-teman sekarang bilang, percuma ngapain kita nulis width sama height kalau kita punya max width dan juga max height. Bener banget, kita biasanya nggak nulis satu seperti ini, tapi biasanya kita punya misalnya kelas, di mana kita tahu kelas ini dia milih beberapa elemen. Kita punya defaultnya untuk beberapa elemen dia lebarnya 50%, tapi kita spesifik ketika hanya ID ini aja kita baru pengen nulis max width-nya. Jadi normalnya ini kita nggak nulis bersamaan, dia mungkin berada di bodinya atau berada di bagian parent-nya, tapi kita tetap mau memberikan jarak maksimal untuk khusus untuk properti ini. Tapi sekali lagi nanti kasusnya teman-teman bakal lihat sendiri. Untuk sekarang cukup tahu kalau bagian dimensi ini kita bisa mengatur lebar, tinggi, maksimal lebar, dan juga maksimal tingginya. Sekarang kita akan melihat tentang display dan visibility, atau bagaimana elemen sifat lebarnya pada HTML. Misalnya bagian home, member, dan kontak ini teman-teman lihat dia menumpuk. Artinya dia nggak baris baru, dia langsung ke samping kirinya. Tapi berbeda dengan H1 dan H2 di sini dia ngambil selebar browser ini. Karena elemen berikutnya nggak lagi di sebelah kirinya tapi langsung di bawahnya. Itu kenapa penting kita pelajari yang namanya display. Di HTML sendiri ada 3 jenis display, yaitu display block, display inline, dan juga display inline block. Saya sudah membuka satu link di sini, link dari Stack Overflow. Perbedaan detailnya ada di sini. Nanti kita akan bahas, nggak semuanya tapi sekilas. Langsung dengan contoh aja. Yang pertama, kalau kita mau mengubah H1 ini menjadi display inline, kita tinggal nulis propertinya di bagian H1, display inline seperti ini.
teman-teman akan lihat perbedaannya. Dia akan langsung mengisi atau melompat ke atas. Kalau kita tambah bagian H2-nya, kita bikin displaynya inline, maka H1 dan H2 akan berada di satu baris. Tenang aja kalau masih bingung, saya akan ulang lagi sedikit. Jadi untuk elemen-elemen HTML, mereka punya sifat masing-masing. Ada yang displaynya inline, ada yang displaynya block. Untuk H1 dan H2, dia displaynya block. Makanya kalau dia display block, dia akan otomatis ngambil lebarnya selebar browser. Makanya elemen sebelum dan elemen sesudahnya akan berada di bagian atas dan bagian bawahnya, seperti yang kita lihat pada H1 dan H2 tadi. Tapi sifat ini bisa kita ubah dengan properti CSS display tadi. Jadi yang tadinya dia block, kita ubah jadi display inline di sini. Berbeda dengan tag A, yang tadinya dia displaynya inline, kalau kita mau bikin dia block atau jadi lebarnya sebaris masing-masing, kita bisa pilih tag A di sini, lalu kita tulis display.2 block seperti ini. Jadi sekarang kita akan lihat semua bagian A akan punya lebar selebar browsernya, nggak lagi numpuk seperti sebelumnya. Itu perbedaan kasar dari display inline dan display block. Saya akan kembalikan bagian A-nya karena menu normalnya dia menyamping. Yang penting teman-teman udah lihat tentang display inline dan display block-nya. Sekarang ada bagian ketiga yaitu display inline block. Kita akan kembali ke link yang sudah saya sediakan di sini dari Stack Overflow. Pada inline block, dia mirip seperti inline, tapi dia boleh punya properti tinggi dan lebar. Kita udah belajar tentang dimensi sebelumnya, di mana kalau propertinya inline atau displaynya inline, dia nggak bisa punya lebar dan tinggi. Kita akan tes langsung. Pada bagian tag A tadi, bagian menu, kita punya menu di sini. Saya akan coba kasih tinggi dan lebar untuk menu. Height 100 pixel, begitu juga dengan lebarnya 100 pixel. Teman-teman lihat tidak akan ada perubahan, dia tetap inline karena sesuai aturannya bagian inline tidak boleh atau tidak akan bisa diatur bagian lebar dan tingginya. Ada dua cara kalau kita mau atur lebar dan tingginya. Yang pertama kita ubah dia menjadi display block. Karena display block dia boleh punya tinggi dan lebar. Seperti ini, dia menjadi 100 kali 100. Tapi yang teman-teman lihat, dia sekarang menjadi display block, yaitu pindah langsung ke bawahnya, nggak lagi numpuk ke samping. Nah, properti ketiga ini, display inline block, bikin sifat gabungannya, di mana dia tetap numpuk seperti inline, tapi bedanya, dia bisa punya tinggi dan lebar seperti ini. Kita akan bikin dia lebih rapi dengan merubah jadi 50 pixel agar lebih kecil bagian tingginya, dan kita akan menghilangkan garis bawahnya dengan properti text decoration yang udah kita pelajarin. Untuk menghilangkannya kita tinggal tulis underline-nya menjadi none seperti ini. Ini dia menu kita sekarang jauh lebih rapi dari sebelumnya. Masih ada perbedaan lain antara inline block dan inline, tapi kita belum sampai di sana. Nanti kalau teman-teman udah belajar tentang properti top dan properti bottom, kuncinya di bagian inline, dia nggak bisa menggunakan top dan bottom. Tapi di bagian inline block, kita boleh menggunakan top dan bottom. Itu dia. Tenang aja kalau teman-teman pusing, saya rangkum lagi. Di elemen-elemen HTML, kita punya sifat dasar, yaitu bisa jadi elemennya block dan juga bisa jadi elemennya inline. Block artinya dia lebarnya selebar browser atau lebarnya langsung ngambil semuanya, di mana kalau ada elemen sebelum dan elemen sesudahnya pasti di baris baru, nggak di sampingnya. Berbeda dengan inline, dia bakal numpuk di sebelah kanannya langsung. Cara taunya gimana, kita harus lihat masing-masing, tinggal ketik di Google, displaynya seperti apa, tapi secara umum, tag A, dia pasti inline,
tag div dia block, dan tag span dia inline, H1, H2 juga block, dan inline yang lain adalah tag img atau tag image, dia juga inline. Hampir semuanya yang lain adalah block. Jadi yang inline span, dan juga tag A, dan terakhir adalah tag img. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.